Ada pepatah yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Bukan bercerai cari lain, begitu. Itu bahaya kalau bercerai cari lain. Tapi saya mau katakan, bersatu kita teguh, bercerai ya, kita tetap untuk terus bersatu. Saya katakan demikian, saudaraku ya, bersatu kita teguh, bercerai kita tetap bersatu. Artinya bahwa ya, orang nolot bilang nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang ketidaksempurnakan kita bisa saja membuat kita tidak ada di dalam kebersatuan. Bisa saja membuat kita memilih jalan sendiri-sendiri. Tetapi apakah dengan demikian lalu kemudian membuat kita tidak bisa bersatu lagi? Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau ada usaha pasti segala sesuatu yang kita harapkan pasti akan kita upayakan untuk kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, jika kita bersatu, sesungguhnya ini merupakan sebuah simbol di mana ada letak kekuatan yang terus dipancarkan dalam kesatuan itu. Kekuatan bukan hanya sebatas kuantitas atau jumlah. Ketika kita bersatu, itu berarti jumlah kita akan semakin banyak dan kita akan semakin kuat. Bukan hanya sebatas itu, saudara. Tetapi yang terpenting adalah, saudara, bagaimana kita menyatukan hati sebagai kekuatan yang harus dipertahankan. Sebab kadangkala ketong bisa saja ciri, ya, ketong bisa saja jalan sendiri-sendiri, ketong bisa saja ya tidak mau ada kembali dalam kebersatuan ketika hati sudah tersakiti. Karena itu, saudaraku, hati adalah sesuatu yang penting untuk bisa kita kelola secara baik, supaya ya, kalau kita memandang bahwa kesatuan ini adalah sebuah hal yang penting dan menjadi sebuah prioritas bagi kita, maka kesatuan hati adalah merupakan bagian yang harus kita tunjukkan di dalam memelihara ya kekuatan atau kesatuan itu. Saudaraku yang terkasih, ketika kita bersatu, saudara, ya, maka bukan berarti tidak ada perbedaan. Bukan berarti segala sesuatu kata orang iko-iko rame sah, yang penting ketong kompak-kompak sah. Bukan berarti, saudara, orang lain ya, yang ketika bersuara lalu ketika hal itu minoritas kita tidak perlu dengar. Tidak, saudara. Tapi lambang kebersatuan ya, ketika kita merasa bahwa katakanlah ya, kita memiliki visi dan misi yang sama ya. Ketika katakanlah, saudaraku, kita memiliki pikiran yang selalu ya usahakan untuk sama, tapi juga kita memiliki tujuan dan arah yang selalu ada di dalam sebuah kesatuan, maka inilah yang akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk dapat menunjukkan bahwa kita bersatu dan siap berjalan bersama.
Saudara, Paulus menyerukan bagi kita sebagai umat Allah bahwa kita harus bersatu. Karena apa? Karena hal yang pertama, ini adalah hal yang menjadi arahan, yang menjadi pengajaran, yang menjadi perintah daripada Yesus. Ya. Sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, kita diajak untuk hidup dalam kebersatuan. Banyak teks Alkitab, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menekankan kepada kita untuk harus hidup bersatu, saudara. Ya, saudara bisa buka ya, di dalam bagian firman Tuhan, saudara. Ya, Mazmur ya, 133, dia katakan di situ, ketika kita hidup rukun, ada di dalam sebuah kebersamaan yang indah, maka dalam kehidupan yang demikian Tuhan memerintahkan berkat-Nya untuk katong menikmati. Ya. Filipi pasal 4 ayat 2. Di situ ada seruan yang sama supaya ya, sehati sepikir dalam Tuhan. Nasihat Paulus kepada Euodia dan Sintike. Tetapi juga saudaraku yang terkasih, ada banyak teks lainnya yang mengajarkan kepada kita bahwa penting bagi kita untuk memelihara hidup dalam kesatuan atau kebersamaan. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, ini perintah, ini seruan, ini yang diharapkan oleh Yesus. Ayat pertama dia katakan, ini nasihat dari Kristus. Nasihat Kristus, saudaraku, ketika kita ada di dalam sebuah kebersatuan, itu yang akan selalu menghibur dan menguatkan kita. Apalagi dalam kesatuan itu kita menekankan hidup dengan penuh kasih yang menjadi ciri orang percaya, saudara. Bahkan dengan kekuatan Roh Kudus ya, kita meyakini bahwa kebersatuan hidup dan hidup dalam kasih yang berkelimpahan itu akan membuat keturang bisa satu dengan yang lain, selalu hidup baik-baik begitu. Hidup ya dipenuhi dengan kasih mesra dan belas kasihan. Kalau ketong baku sayang, apakah tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga misalnya antara saudara dan saudara yang lain, di dalam jemaat misalnya ya. Kalau ketong, saudaraku yang terkasih, ketika kita hidup baku sayang, ada kan kita salah paham, ada kan ya kita laeng-laeng rasa tersinggung. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Orang bilang apa? Lagu bilang apa? Piring saja bisa tatoki ya, tapi bisa diperbaiki. Kalau apa, saudara? Kalau kita terus kedepankan bahwa kesatuan itu penting, kebersamaan itu hal yang harus diutamakan, maka apapun kondisi hidup kita, saudara, ya, kita akan memperjuangkan ya, hal bersama tadi. Saudara, baku marah, tapi terlama-lama, habis itu baku baik, habis itu baku sayang, habis itu saling menerima, habis itu saling menopang. Itu yang Tuhan harapkan. Saudaraku yang terkasih ya, ayat yang kedua dia katakan, kita harus sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan hal ini dapat terjadi
terjadi kalau saudara dan saya. Ayat 3 dan 4 dia katakan, kalau masing-masing kita tidak tonjolkan ego, kalau masing-masing kita saling hidup menghargai dan penuh pengertian, kalau masing-masing kita, saudara, tidak selalu mencari puji-pujian sehingga saya yang harus lebih dahulu dan utama untuk saya punya kepentingan harus jalan begitu. Lebih daripada itu, saudaraku yang terkasih, kalau katong mau satu hati, satu pikir, satu tujuan, maka katong bisa selalu hidup rendah hati. Kadang-kadang orang mau hidup rendah hati itu gengsi. Kalau katong hidup rendah hati terus, nanti orang bilang, ini karena dia tak sanggup, ini karena dia terapu apa-apa, ini karena dia cuma kayak bunglon. Tidak, saudara. Justru dalam sikap yang penuh kerendahan hati semakin membuat saudara dan saya bisa saja menangkan setiap situasi dan kondisi apapun itu. Tak perlu dengar kata orang. Yang penting dengarkanlah kata Tuhan. Untuk salah satunya, jangan tonjol diri dan sombong, tapi mau hidup rendah hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saudara, makna kebenaran firman Tuhan hari ini untuk kita sebagai umat Tuhan, untuk kita sebagai persekutuan anak Tuhan yang ada di Klasis Sorong Manokwari, kita diajak untuk mari sehati, sepikir, satu tujuan, merasa bahwa katong Sorong Raya ini hanya menjunjung tinggi asas kesatuan atau kebersamaan. Kita bisa melakukan hal itu kalau kita memandang bahwa kita adalah satu, saudara. Kalau GPI Papua punya moto rumah bersama, Klasis Sorong Manokwari juga harus memiliki moto yang sama. Katorang jemaat-jemaat hanya terpisah dengan jarak dan tempat, tapi katong ini satu. GPI Papua, Klasis Sorong Manokwari, Klasis Sorong Raya. Katong ada di rumah yang satu, hanya pisah kamar. Katong adalah satu saudara di dalam Tuhan. Karena itu ketika kita merasa bahwa kita bersaudara, ketika kita merasa bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan, maka junjunglah kebersamaan dan kesatuan itu. Segala sesuatu yang katong lakukan harus prioritaskan bahwa kita satu, kita bersama. Kalau kita bilang kita satu, kita bersama, maka hal-hal yang di luar kesatuan dan kebersamaan itu mesti dikesampingkan sedikit, mengedepankan apa yang menjadi kepentingan bersama tadi. Bukan berarti setiap jemaat tidak ada punya kepentingan, tidak. Tapi kalau kita bicara tentang Sorong Raya, berarti kita bicara atas nama kita semua. Begitu. Karena itu junjung kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan perkenankan ada di Sorong Raya ini. Saling topang, saling lengkapi, saling gandeng tangan, dan juga bekerja bersama-sama untuk kembangkan Klasis ini. Kita bersyukur pertumbuhan pelayanan dalam Klasis ini luar biasa. Itu semua karena Allah dan juga kerja-kerja bersama kita. Amin. Kita berikan aplaus untuk Tuhan dulu.
Karena itu pertumbuhan akan terus berlangsung ketika kita memelihara rasa bersama dan bersatu tadi. Ketika kita melakukan segala sesuatunya atas dasar kerja bersama-sama. Maka peribahasa bilang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jangan balik-balik akang begitu. Ya. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, seberat apapun itu akan terasa ringan kalau katong bekerja bersama, kalau katong satu hati untuk melakukannya. Saudara, besok 2027 ini tanggung jawab kita besar. Kita hanya terdiri dari jemaat-jemaat minimalis begitu, kecil. Yang paling banyak hanya 130 kakak. Ya, seperti itu. Estimasinya begitu. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan izinkan perkara besar ini terjadi di kita 2027. Jika Tuhan berkenan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini, di kota Kabupaten Sorong, di Klasis Sorong Raya. Klasis yang baru bertumbuh ya sejak 2000 berapa itu? 12 ya. Seperti itu. Tapi Tuhan izinkan ada perkara Tuhan yang luar biasa, saudara. Karena itu saya katakan tadi, kalau kita bekerja bersama, saudara, pelaksanaan sidang sinode akan sukses. Tanggung jawab bersama yang sudah dipercayakan kepada kita, kupon-kupon yang banyak itu, handuk-handuk yang banyak tuh, saudara, kalau katong melakukannya secara bersama-sama dan merasa bahwa hal ini penting untuk kita utamakan bersama, maka saudara, panitia tidak bernyanyi terus tentang kapan menagihnya. Tapi saudara dan saya, karena merasa ada dalam kebersatuan, kita berjuang bersama untuk bisa mengakomodir akan hal-hal dimaksud dengan baik. Percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan nyatakan bagi kita untuk 2027 kita laksanakan, ya, Tuhan akan terlibat di dalamnya, saudara. Ya, kita yang Klasis kecil hanya terdiri dari 7 jemaat. Kalau kita bersatu, saudara, ya, kekuatan kita akan semakin besar dan pelaksanaan sidang sinode dalam pertolongan Tuhan akan kita lakukan dengan sukses. Amin, saudara. Karena itu mari bekerja bersama. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, kadangkala ya, kesatuan mudah pecah. Kita mudah tercerai-berai. Karena apa? Karena ego sentris kita. Ya, saya bilang tadi, saudara, kalau misalnya ketompu hati terluka, ini agak sulit untuk ketong bisa menyatukan diri. Ya, karena itu mari jaga hati kita secara bersama. Ya. Mari pandanglah ya, bagian dari kebersamaan ini merupakan sebuah anugerah yang Tuhan beri dan nyatakan bagi kita, supaya saudaraku yang terkasih, ketika ketong hidup baik-baik dalam Klasis Sorong ini, lain dan lain hidup baku topang dan saling support, maka Mazmur 33 tadi saya bilang, Tuhan katakan dalam kehidupan kita yang demikian, Tuhan akan perintahkan berkatnya untuk ketong nikmati selama-lamanya. Tuhan tolong kita untuk tetap jaga Klasis Sorong Raya supaya selalu kompak dan bersatu adanya. Amin.